Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Masih semangat ya belajar? Semangat siang. Siang. Alhamdulillah pada semangat semuanya ya. Jadi Bapak ingin mengabsen kalian. Bapak harap kalian dapat hadir. Tidak ada yang apa. Dimulai dari Muhammad Fadil, Ahmad Abradinur. Ya, baik. Alhamdulillah semuanya berhadir. Tidak ada yang apa. Sebelum memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama membaca doa agar kiranya pembelajaran kita pada siang hari ini dapat berjalan lancar. Amin ya Allah. Bapak persilahkan kepada Ketua Kelas Ahmad Abradinur untuk membacakan doanya. Mari kita dengarkan kedua tangan kita baca doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya baik. Mudah-mudahan berkat kita berdoa tadi pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah baik. Di sini sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, di sini Bapak ingin mengulang pembelajaran kita pada minggu kemarin. Ada yang tahu kemarin kita belajar tentang apa? Tentang nikah. Ya baik, tentang nikah. Nah, jadi Bapak akan menjelaskan secara singkat mengenai pengertian nikah. Nah, nikah itu adalah sebuah akad yang mana akad tersebut untuk menghalalkan antara laki-laki dan perempuan agar kiranya dapat tercapainya sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, mungkin cukup sekian pengulangan dari Bapak untuk pembelajaran tentang minggu kemarin. Jadi di sini Bapak akan mengajarkan kepada kalian tentang Nah, di sini Bapak akan mengajarkan kepada kalian tentang hudud. Nah, sebelumnya di antara kalian ada yang pernah mendengar apa itu hudud? Belum. Nah, jadi di sini Bapak akan menjelaskan mengenai hudud. Jadi hudud itu adalah hukuman-hukuman yang mana hukuman itu telah ditetapkan oleh Allah. Nah, untuk orang-orang yang melanggar syariat Islam, terkecuali dua hal, pembunuhan dan penganiayaan. Nah itu. Jadi hudud ini sudah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kecuali yang pembunuhan dan penganiayaan itu termasuk ke bab jinayat, jadi berbeda cerita. Kemudian di sini Bapak akan sedikit membagi mengenai hudud itu terbagi menjadi 4. Ada yang tahu sebelumnya? Belum.
pembagian ada 4. Yang pertama ada zina, yang kedua ialah qazaf, kemudian yang ketiga ialah khamr, dan yang keempat ialah mencuri. Nah, Bapak sedikit mengklarifikasi bahwasanya hudud ini adalah termasuk dosa-dosa yang besar, hukuman untuk dosa yang besar. Jadi keempat hal ini termasuk dosa yang besar. Kita memasuki ke zina. Jadi zina itu adalah hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang mana hubungan tersebut tidak ada suatu akad nikahnya. Contoh misalkan nih kayak di SMA misalkan, atau di ayah kita misalkan si Budi pacaran dengan si Siti misalkan, itu termasuk zina. Baik, misalkan berpegangan tangan atau sekedar melihat dengan nafsu, atau nauzubillah melakukan hal yang tidak senonoh, itu merupakan hal zina. Nah, zina juga terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu zina mata, zina zina sentuhan, ataupun zina yang langsung berhubungan. Nah, itu. Kemudian yang kedua ialah ada qazaf. Ada yang tahu qazaf? Tidak tahu. Nah, jadi qazaf itu adalah seseorang yang menuduh seorang wanita menuduh wanita berzina. Nah, orang yang menuduh berzina. Bapak tuliskan dulu. Jadi qazaf ini orang yang menuduh berzina. Misalkan ada seorang bapak-bapak kemudian dia menuduh seorang wanita misalkan. Kemudian si bapaknya tadi ini tidak memiliki saksi minimal 3. Nah, itu. Jadi misalkan ada bapak nih menuduh seseorang berzina, kemudian bapaknya itu tidak dapat membuktikan dengan memberikan 3 saksi atau 4 saksi. Nah, maka itu termasuk dosa besar, yaitu qazaf. Nah, jikalau seorang bapak itu menuduh seorang wanita muslim atau wanita biasa, akan tetapi dia dapat membuktikannya, nah maka itu tidak termasuk qazaf. Qazaf di sini ialah orang yang menuduh tanpa bukti. Nah, begitu. Kemudian ada khamr. Nah, di sini sudah jelas. Mungkin sebagian dari kalian sudah ada yang tahu bahwasanya khamr itu adalah meminum minuman keras atau minuman-minuman atau sejenisnya yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Contohnya seperti misalkan alkohol, ada yang dapat memabukkan kita. Nah, itu. Kemudian yang keempat ada mencuri. Nah, mencuri ini adalah mengambil barang punya seseorang, akan tetapi secara sembunyi-sembunyi. Nah, merampok juga termasuk dalam bagian mencuri. Akan tetapi bedanya adalah merampok itu mengambil barangnya secara terang-terangan. Contoh seperti kayak begal atau apa dan sebagainya. Nah, jadi selanjutnya Bapak akan menjelaskan yaitu mengenai hukuman-hukumannya. Nah, hukuman-hukuman untuk 4 orang yang melakukan ini. Yang pertama, Bapak berikan dulu sini. Iya. Yang pertama zina. Zina ini hukumannya terbagi menjadi 2.
tulisan Bapak kelihatan? Nah, jadi hukuman zina itu terbagi menjadi dua, yaitu terbalik. Jadi zina ghairu muhsan itu adalah orang yang melakukan zina, akan tetapi pelakunya ini belum pernah melakukan pernikahan sama sekali. Nah, belum pernah merasakan yang namanya pernikahan. Itu orang yang sudah pernah merasakan nikah kemudian melakukan zina, maka hukumannya itu dicambuk. Dicambuk 100 kali di hadapan orang banyak. Misalkan contoh kayak di Aceh itu, kita kan mungkin pernah melihat orang-orang Aceh itu kayak menghukum gitu kan para pelaku zina di depan ribuan orang, di depan ratusan orang. Pelaku ini dipermalukan dengan cara dicambuk 100 kali. Kemudian yang kedua ialah zina muhsan. Zina muhsan ini adalah seseorang yang melakukan zina, akan tetapi pelakunya sudah menikah. Nah, contohnya seperti perselingkuhan. Nah, itu. Jadi orang yang melakukan zina muhsan ini atau orang yang melakukan perselingkuhan ini, maka pelakunya akan dijatuhi hukuman rajam. Ada yang tahu rajam itu apa? Iya, pintar. Jadi rajam itu orang yang akan dilempari batu oleh orang-orang. Kemudian yang kedua ada qazaf, orang yang menuduh berzina. Jadi hukuman untuk orang qazaf ini Bapak tuliskan. Nah, jadi qazaf itu terbagi dua juga hukumannya. Orang menuduh zina. Untuk orang yang merdeka atau orang yang tidak terikat oleh perbudakan, itu jikalau orang yang menuduh seseorang berzina tetapi tidak dapat membuktikannya, orang tersebut dicambuk 80 kali di hadapan orang banyak. Nah, sedangkan budak itu adalah orang yang berada dalam perlindungan tuannya. Nah, jadi budak ini jikalau menuduh seseorang melakukan perzinahan, nah kemudian tidak dapat membuktikannya, itu hukumannya adalah 40 kali cambuk di depan orang banyak juga. Mengapa 40 cambuk? Mengapa merdeka itu 80 cambuk, kemudian yang budak 40? Karena budak ini masih dalam perlindungan orang yang merdekanya, gitu. Jadi diperingan. Kemudian yang ketiga ada qamar. Jadi hukuman untuk orang yang melakukan qamar ini adalah 80 kali cambuk juga. Jikalau misal ada seseorang yang ketahuan melakukan minuman keras, minum minuman keras, contohnya kayak di
mencuri. Nah, sudah ditulis? Ada. Bapak hapus ya. Tulisan Bapak dapat dibaca? Ini Pak. Nah, baik. Untuk selanjutnya ialah mencuri. Nah, mencuri ini hukumannya banyak sekali, tergantung berapa kali dia melakukannya. Nah, jadi yang pertama itu adalah jikalau nih orang telah mencuri dalam hal misalkan kayak korupsi atau mencuri barang-barang yang memang harganya besar. Nah, itu mencuri dalam hal apa yang dicurinya itu besar. Yang pertama, jikalau ia sekali melakukan mencuri, maka hukumannya adalah potong tangan kanan, tangannya dipotong. Nah, jikalau kalian belum tahu tata caranya, itu Bapak sedikit menggambarkan. Misalkan di kalian ketahuan mencuri, itu tuh tangannya ini, pergelangan tangan ini dipatahkan dulu, tulangnya, baru dipotong, baru langsung dicelupkan ke dalam minyak panas. Ya, kenapa? Jikalau kita misalkan memotong tangan seseorang, kemudian tidak langsung dicelupkan ke dalam air panas atau minyak panas, maka itu tuh darahnya akan terus mengalir. Nah, jikalau kita celupkan ke air panas, mungkin memang sakit, akan tetapi pendarahannya langsung terhenti. Walaupun membekas menjadi luka, akan tetapi akan sembuh dengan sendirinya. Apabila masih tidak kapok, misalkan dia sudah sekali ketahuan mencuri, sudah terpotong tangan kanan. Nah, jikalau dia melakukannya lagi ketahuan mencuri, maka potong kaki kiri. Nah, kaki kiri dipotong. Caranya sama seperti tadi untuk pemotongan kakinya. Jikalau masih tidak jerah sama sekali, masih melakukan lagi, maka potong tangan kiri, tangan kanan sudah, kaki kiri sudah, kemudian lanjut
ke tangan kiri. Jadi untuk pemotongan ini berselang-seling, kanan kiri, kiri kanan. Nah, potong tangan kiri. Kemudian jika lo melakukannya sebanyak 4 kali, maka potong kaki kanan. Nah, seperti ini. Kanan, kiri, kiri, kanan. Nah, jika lo memang sudah dirasa masih tidak jerah lagi, masih mencuri lagi, maka hukumannya adalah diasingkan oleh masyarakat setempat, kemudian dipenjara sampai dia bertaubat kepada Allah. Nah, begitu. Jadi jadi orang yang mencuri itu hukumannya berat sekali. Potong tangan kanan, potong kaki kiri, potong tangan kiri, potong kaki kanan. Jika lo masih belum jerah, padahal tangan kaki sudah nggak ada, walaupun jika lo memang mencuri nggak tahu caranya gimana, akan tetapi masih mencuri, itu akan diasingkan oleh masyarakat setempat dan dipenjara sampai bertaubat, benar-benar jerah. Jangan dikasih bebas dari penjara sebelum dia memang benar-benar bertaubat. Nah, sebelumnya sampai sini ada yang ingin bertanya seputar hudud? Tidak ada. Nah, jikalau tidak ada yang bertanya, maka Bapak yang bertanya. Nah, jadi Bapak akan memberikan waktu kepada kalian 5 menit untuk membaca materi yang Bapak kirimkan di grup WhatsApp. Ya, Bapak persilakan untuk membacanya. 5 menit. Nanti Bapak akan memberikan satu pertanyaan saja, akan tetapi Bapak ingin tahu jawaban dari kalian masing-masing. Nah, pendapat dari kalian masing-masing mengenai pembelajaran kita yaitu hudud ini. Silahkan dibaca. Ya, 1 menit lagi. 1 menit lagi ya. Setelah itu Bapak akan memberikan pertanyaan kepada kalian berdua. Ya, waktunya sudah habis. Di sini Bapak ingin bertanya kepada kalian berdua mengenai tentang hudud ini. Nah, jadi pertanyaan ini satu saja. Akan tetapi pertanyaannya untuk masing-masing menjawab. Akan tetapi jawabannya nanti disimpan dulu. Nah, jadi pertanyaan begini. Jikalau ada orang nih ketahuan mencuri, akan tetapi barang curiannya itu kayak murah gitu, kan, nggak yang terlalu besar, contoh misalnya kayak mencuri pulpen misalkan, atau mencuri spidol, atau mencuri treat egg, atau hal-hal yang barang yang tidak
besar itu, yang harganya tidak terlalu besar, yang seharusnya tidak tapi menjadi permasalahan yang besar. Nah, itu menurut kalian hukuman apa yang pantas diberikan kepada orang yang mencuri tersebut? Nah, Bapak beri waktu 1 menit untuk memikirkan jawabannya dengan matang. Ya, baik, waktunya sudah habis. Bapak persilakan kepada Abrani untuk menyampaikan pendapatnya seputar pertanyaan yang tadi. Bagaimana jikalau nih ada orang yang mencuri? Nah, orang mencuri barang, tapi harganya itu tidak terlalu besar. Misalkan mencuri seperti pulpen, mencuri spidol, atau mencuri tiket, misalkan kayak barang-barang kelas itu. Nah, itu menurut pandangan si Abrani gimana sih hukuman yang pantas untuk orang mencuri? Baik, jadi dalam hukum Islam mencuri itu adalah salah satu perbuatan dosa besar dan mendapatkan hak ataupun hukuman berupa potong tangan. Tetapi mengenai kasus ini, dikarenakan barang tersebut tidak cukup ataupun tidak sampai 3 dirham, karena maksimal barang yang dicuri itu bukan maksimal, minimal barang yang dicuri itu 3 dirham atau lebih dari itu. Maka itu orang tersebut harus mendapatkan hak, yaitu potong tangan. Tapi karena barang ini tidak mencapai 3 dirham, maka orang tersebut tidak mendapatkan hukuman potong tangan. Tetapi mengenai orang yang mencuri barang-barang yang remeh seperti tadi, maka menurut saya hukuman yang pantas adalah dia bisa dikenakan sanksi berupa misalkan ada siswa yang mencuri dokumen, bisa kena teguran dulu pertama. Kedua, misalkan dia tetap mencuri, dia bisa diberikan dan sekolah itu ada namanya poin. Kemudian panggilan orang tua, ataupun juga misalkan dia terus melanggar, walaupun dia sudah memberikan sanksi, sudah memberikan poin, sudah orang tua, maka dikeluarkan dari sekolah tersebut. Itu untuk peraturan hukuman bagi siswa yang ada di sekolah yang mencuri seperti itu. Ya, baik, tepuk tangan dulu. Ya, selanjutnya kepada Fadil untuk menyampaikan pandangannya seputar soal yang tadi. Baik, jadi kalau dari pandangan saya, misalkan ada anak yang mengambil pulpen maupun tas dan hal-hal kecil lainnya tanpa sepengetahuan maupun izin daripada yang punya pemilik tersebut, maka solusinya itu adalah guru kelas maupun kepala sekolah maupun kakak kelas yang menjadi pendidik maupun pembimbing di sana mengasih hukuman seperti yang disampaikan oleh Abang tadi kan, kalau tidak melebihi 3 dirham kayak pulpen dan spidol dan hal kecil lainnya, kita kasih hukuman saja, misalkan kayak dijubur, di push up dan lain-lain. Tapi yang perlu kita ketahui adalah misalkan dia itu mengambil spidol, sedangkan spidol yang dia ambil itu ketika kita tanya kembali dalam keadaan hilang, maka kita harus menyuruhnya atau memerintahkannya untuk membeli spidol supaya dia bisa mengganti apa yang dia curi tadi. Nah, setelah itu baru kita kasih pelajaran kepada dia, ya semisal kayak push up, dijemur dan ditegur. Kalau misalkan mengulang sampai puluhan kali, nah kita harus bisa dikeluarkan supaya tidak ada lagi. Karena itu termasuk perbuatan yang zolim atau perbuatan yang tercela yang mana mengakibatkan fasilitas sekolah hilang.
otomatis kan itu akan berefek kepada lainnya, misalnya kayak spidol, maka guru tidak bisa mengajar. Nah, otomatis murid-murid yang lainnya atau teman-temannya tidak bisa juga membaca tulisan yang ada di luar tugas karena dia ada spidol. Nah, itu saja, sekian, terima kasih. Ya, baik, tepuk tangan. Ya, jadi jawaban dari kalian itu semua benar kan? Jadi untuk permasalahan seperti mencuri dengan kira-kira di bawah 3 dirham itu hukumannya tidak sampai seperti potong tangan, potong kaki. Hal ini dapat diterapkan apabila melebihi 3 dirham. Nah, melebihi 3 dirham. Jikalau dirupiahkan zaman sekarang itu sangat besar harganya 1 dirham itu. Jadi sebelum kita menutup pembelajaran pada siang hari ini, di sini Bapak akan sedikit memberikan kesimpulan kepada kalian semuanya bahwasanya hudud itu ada 4, ada zina, qadzaf, khamr, dan mencuri. Sama juga di sini membahas tentang mencuri ya. Di antara 4 hal ini memang yang paling marak kasusnya itu adalah kasus mencuri paling banyak ya. Jadi untuk mencuri ini contohnya kayak permasalahan tadi yang di bawah 3 dirham atau yang mencuri barang-barang yang kecil, itu lebih baiknya kita cari efek jerat, hukuman yang memberi efek jerat. Sama kalau lebih baiknya memberi efek baik, contohnya seperti membersihkan toilet sekolah misalkan, atau membersihkan halaman sekolah, disuruh menyapu kelas misalkan. Itu kan akan berdampak baik. Nah, jikalau memang masih tidak jerah, maka kita harus mencari hal suatu hukuman yang mana dapat menjerahkan orang tersebut tanpa menyakiti fisik dan mental yang lebih baiknya begitu. Akan tetapi memberi pelajaran yang baik. Nah, ada yang ingin ditanyakan lagi mengenai ini? Udah? Tidak ada. Jelas, alhamdulillah. Nah, jadi mungkin cukup sampai sini pembelajaran kita pada siang hari ini. Marilah kita tutup pembelajaran kita dengan